Shalom, Ping An, Ciao Sang Hao, selamat pagi semuanya. Hari ini sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak kelas 5 dan 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Berharap anak-anak semua masih terus semangat belajar, terus semangat beribadah walaupun masih di masa pandemi ini. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Lai woman, tau kau. Tuhan Yesus, kubuka hatiku untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiranku supaya aku bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah mengajar umatnya untuk menyembah. Dia mengajar melalui kitab Keluaran pasal yang ke-25 dan di dalam seluruh kitab Imamat. Dalam pembacaan yang cukup panjang, anak-anak akan menemukan bahwa Allah mengajarkan umatnya untuk menyembah Dia dengan cara yang benar, menyembah Allah yang kudus. Mari kita dengar perintah Tuhan. Seorang siswa akan membacakan firman Tuhan di dalam Imamat 20 ayat ke-7 sampai 8. Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Terima kasih kepada siswa yang sudah membantu membacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ternyata belajar untuk memahami perintah hidup kudus itu tidak mudah. Karena itu, akan mengajak kita semua menyaksikan dan memperhatikan percakapan tentang kekudusan Allah yang dibuat oleh The Bible Project. Selamat menyaksikan. Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya 1 atau 2 kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral. Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus. Ya, karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya. Ya, tepat sekali. Justru kekuatan dan kebaikan itu sendiri yang menghasilkan seluruh kehidupan ini bisa menjadi berbahaya. Maksud saya, matahari itu, jika Anda terlalu dekat dengannya, ia dapat membinasakan Anda. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan
dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu terdapat ruangan yang disebut ruang Maha Kudus. Disinilah pusat hadirat Allah. Dan apakah seseorang itu adalah orang Israel yang tinggal di sekeliling bait suci, ataupun seorang imam yang bekerja di bait suci, dia berada di wilayah hadirat Allah yang kudus, yang juga berbahaya. Ya, dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja? Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral. Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian, yaitu menjadi suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar. Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Oh, jadi kitab Imamat isinya tentang semua itu ya? Dari video yang kita saksikan tadi, kita belajar bahwa kita tidak bisa menyembah Allah yang kudus dengan sembarangan. Dengan keberadaan kita sebagai umat yang berdosa, kita tidak pernah layak untuk menyembah Allah. Namun, Allah memberikan jalan keluar. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita semua. Bahkan, Dia menguduskan Mem dan anak-anak menjadi manusia baru. Bersyukur ya, Tuhan Yesus yang berinisiatif menyelamatkan manusia berdosa, yaitu kita semua. Nah, bagaimana peran kita mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan? Yaitu dengan cara menjaga kekudusan hidup. Apa saja yang perlu kita jaga dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menjaga kekudusan perkataan. Jagalah ucapan agar tidak mengeluarkan perkataan najis. Perkataan najis misalnya menghujat, menghakimi, menghina, menipu, dusta, dan perkataan kotor. Hendaknya kita memperkatakan kata-kata yang kudus. Misalnya kata-kata untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengajar kebenaran, memberitakan Injil, menguatkan hati, dan menghibur. Yang kedua, kita harus menjaga kekudusan tubuh. Tubuh orang percaya adalah bait Allah. Tubuh kita bait Allah yang harus dijaga kekudusannya dan dijauhkan dari kecemaran. Kecemaran tubuh meliputi perzinahan, percabulan, memasukkan barang haram ke dalam tubuh seperti narkoba, minum-minuman keras, dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus menjaga kekudusan pikiran. Pikiran harus selalu dikendalikan, sebab mudah disesatkan oleh berbagai pengajaran yang membuat kita menjauh dari kebenaran Allah. Pikiran harus selalu fokus pada kebenaran ajaran Yesus dan para rasul yang tertulis dalam firman Tuhan. Menjaga kekudusan baik dalam ucapan, kesucian tubuh maupun pikiran bukanlah hal yang mudah. Ada banyak godaan yang menarik, bisa membuat kita terjatuh kembali dalam perbuatan dosa. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Mati dosa. Air menggambarkan manusia yang belum berdosa. Minyak menggambarkan pertahanan manusia menganggap dirinya pasti kuat ketika melakukan dosa. Pasti tidak apa-apa melakukan dosa. Pewarna makanan menggambarkan
jenis-jenis dosa yang begitu menarik yang setiap hari menggoda kita. Akhirnya manusia pun memilih untuk berbuat dosa. Gak apa-apa kok sedikit, tapi lihat apa yang terjadi. Pertahanan diri manusia tidak mampu menahan kelamnya dosa. Dosa itu merasuk kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan dosa yang kelihatan menarik ternyata membuat hidup manusia menjadi tercemar, menjadi gelap, dan sampai akhirnya membuat manusia tenggelam di dalam dosa. Jika hidup kita dalam kondisi yang gelap seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Benar, seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, kita harus bertobat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin bisa bertahan dari semua godaan dosa. Berdoalah senantiasa meminta Roh Kudus membimbing, menguatkan kita untuk menjalani hidup kudus dan waspada terhadap godaan iblis. God bless you. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami umat yang berdosa tidak bisa menyembah Engkau Allah yang kudus dengan sembarangan. Kami bersyukur Engkau menebus dosa-dosa kami, membebaskan kami dari dosa, sehingga kami dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang bisa mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan menjaga kekudusan hidup kami, baik di dalam perkataan kami, baik di dalam pikiran kami, dan menjaga tubuh kami. Kiranya Tuhan yang terus membimbing kami, supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Amin.